Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bazal Masyadab, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai prasidang saya. Nah, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan tentang latar belakang saya membuat aplikasi ini. Berawal dari masalah sosial di Indonesia, kita tahu sendiri bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali permasalahan, baik itu di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dan salah satunya adalah di bidang sosial tentang anak jalanan. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri masih banyak anak-anak yang terlantar, bukan karena mereka ingin seperti itu, melainkan mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi anak jalanan dan tinggal dan hidup di jalanan. Terinspirasi dari kitabisa.com, aplikasi platform untuk donasi, dan kemudian dari sanalah saya memutuskan untuk membuat aplikasi sejenis namun berbeda fungsionalitas. Nah, aplikasi ini sangat sederhana, nantinya akan digunakan untuk membantu anak jalanan dan pengelolaan donasi terhadap yayasan itu sendiri. Nah, baik, nama aplikasinya Sains dan judulnya yaitu website pengelolaan donasi untuk kegiatan positif kepada anak jalanan. Nah, sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video. Nama saya Aurel, umur 7 tahun, pekerjaannya ngamen. Ya, itu adalah Aurel, salah satu anak Indonesia yang terlahir kurang beruntung. Waktu dia masih bayi, dia harus kehilangan ayahnya. Anak seumuran dia harusnya berada di sekolah, bermain, berkumpul bersama teman-temannya dan belajar. Lingkungan keras yang akan membentuk kepribadiannya. Dan tak banyak yang bisa dia lakukan. Belum punya biaya untuk sekolah. Kalau di sini mah ngamen, enggak jualan tisu. Situ suka ngamen, suka ngamen di mana-mana sama teman-teman yang galak, suka dipukul, suka dijailin. Oh, kalau kali kamu lagi ngapain? Ya. Kalau misalnya sekolah mah mau jadi polwan. Oh, mau jadi Aku ngaji di panti. Sunaka teh Pak Ustadz teh saudaraku teh yang namanya teh Abang teh kenapa ngetrok sunak ke panti minta uang 20.000. Jadi punya masalah di panti teh. Oh, di panti yang masalah. Berarti kamu umur berapa udah nggak punya ayah? Masih bayi. Ayo kita membantu anak jalanan Indonesia demi mewujudkan impian mereka, agar Indonesia menjadi lebih baik. Salam anak Indonesia. Nah, itulah tadi videonya. Jadi sekilas, nah pada saat dari gambaran itulah saya memutuskan untuk membuat aplikasi ini. Baik, latar belakang. Kita tahu bahwa pengembangan kota layak anak KLA yaitu kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga pemerintah banyak melakukan sosialisasi sebagai proyek percontohan KLA Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan kita tahu sendiri bahwa yayasan di Indonesia sudah banyak tapi pengelolaannya yang masih kurang optimal. Contohnya saja masih banyak anak jalanan yang terlantar dan tidak mempunyai tempat tinggal seperti itu. Kita tahu menurut Badan UNICEF Dunia bahwa ada kurang lebih 100 juta anak jalanan di dunia. 30% diantaranya ada di Asia, dan jumlah di Indonesia sendiri ada sekitar 104.497 anak yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya kita ke rumusan masalah.
Yang pertama adalah bagaimana membuat website pengolahan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi website pengolahan donasi. Dan yang kedua, bagaimana memberikan informasi secara publik terkait kegiatan anak jalanan yang akan dan telah terlaksana melalui halaman informasi nantinya. Jadi informasi nantinya dapat diakses melalui aplikasi ini dan akan disebarkan kepada masyarakat. Berikutnya, bagaimana melakukan pendataan dan pemetaan terhadap anak jalanan, karena kita tahu sendiri bahwa anak jalanan rata-rata mereka tidak punya identitas dan mereka terkadang tidak tahu dari mana mereka berasal, dari mana mereka tinggal, siapa keluarga mereka, itu terkadang mereka tidak tahu. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat sistem dokumentasi yang efektif dan menjadi sumber referensi masyarakat dalam melakukan donasi. Kita tahu bahwa dokumentasi itu sangat penting, jadi kita akan mendokumentasikan keseharian anak jalanan dalam hal positif. Nah, tujuannya yang pertama yaitu membuat website pengolahan donasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, dan yang kedua, membuat halaman informasi yang isi kontennya adalah kegiatan anak jalanan. Yang ketiga, membuat identitas elektronik dalam bentuk biografi personal. Jadi nanti identitas elektronik anak jalanan ini adalah biografi yang isinya tentang kisah hidup dia gitu. Dan yang terakhir adalah dokumentasi anak jalanan akan dilakukan oleh masyarakat dan admin website, di mana proses pengambilan gambar dan ataupun video mempunyai keterangan yang jelas dan kegiatan yang sedang terlaksana adalah kegiatan yang positif nantinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk batasan masalahnya di sini ada 8 poin. Yang pertama adalah aplikasi ini hanya dapat diakses melalui web. Aplikasi yang berisi dokumentasi anak jalanan. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dapat diakses setelah login. Pembuatan akun yayasan dilakukan oleh admin. Pengelolaan dana donasi dilakukan oleh admin gitu. Nah, berikutnya aplikasi sign.com mempunyai 3 fitur utama, yang dimana pada umumnya donasi dilakukan hanya dalam bentuk dana, tapi di sini kita bisa melakukan donasi dalam bentuk uang, donasi dalam bentuk barang, dan donasi dalam bentuk jasa, yang masing-masing mempunyai alur proses donasi yang berbeda-beda. Dan untuk proses donasi dana dan barang itu kita melakukan pengolahan, tapi untuk jasa itu hanya penampungan informasi saja. Nah, ini untuk proses bisnisnya bisa kita lihat di mana proses bisnis yang berjalan pada saat ini adalah untuk melakukan donasi. Informasi donasi didapat oleh para donatur, kemudian mereka membaca prosedur donasinya, kemudian jika ia ingin melanjutkan donasi maka melakukan donasi dan registrasinya secara manual, dan kemudian melengkapi berkas, dan setelah itu diterima oleh tim pengumpul donasi, kemudian pengelola donasi, kemudian tim pengumpul itu melakukan pengelolaan donasi. Nah, setelah itu diberikan kepada yayasan, kemudian yayasanlah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan anak jalanan. Nah, kelemahan dari sistem ini itu terlalu jadi dari donaturnya itu tidak bisa mengecek kemana donasi ini dilakukan gitu. Jadi tidak ada informasi yang diberikan tidak adanya informasi yang tersimpan ataupun yang diterima oleh para donatur ini. Jadi itu adalah salah satu kelemahannya juga. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk proses bisnis yang proses bisnis usulan, yang dimana yang pertama adalah mengunjungi website, kemudian jika ingin melakukan donasi maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini para donatur bisa memilih antara donasi jasa, dana, dan juga barang gitu. Kemudian nantinya dikelola oleh admin, kemudian admin menerima dana tersebut nantinya akan disalurkan pada yayasan itu. Nah, ini untuk registrasi donaturnya.
Dan ini untuk proses input donasinya, sama proses input donasi barang dan donasi uang itu sama gitu untuk proses donasinya. Nah, sedangkan ini proses donasi sains yang kita usulkan ya. Ada yang pertama dia mengunjungi web, kemudian melakukan registrasi. Oh, ini yang tadi saya jelaskan. Dan ini untuk user aplikasinya. Jadi usernya itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah donatur dan yang kedua adalah admin. Donatur di sini sebagai aktor yang dapat mengakses fitur donasi pada aplikasi science.com. Donatur juga bisa mengecek histori donasi dan total donasi yang terkumpul. Admin science.com pada aplikasi ini adalah aktor yang dapat mengelola informasi dan mengelola donasi dari para donatur. Nah, ini untuk use case diagramnya ya, bisa kita lihat di mana ada dua aktor, donatur dan admin. Di mana untuk mengakses fitur donasi maka para donatur itu harus melakukan login terlebih dahulu. Dia mempunyai 3 kategori pilihan untuk mengakses fiturnya. Biografi, dokumentasi ini diakses secara umum, siapapun bisa mengakses tanpa harus login. Dan untuk admin itu sendiri, dia berhak melakukan pengelolaan web, kelola donasi, informasi donasi, dan riwayat para donatur. Jadi nantinya admin dapat mengecek semua histori donasi masing-masing yang telah dilakukan oleh para donatur itu. Nah, berikutnya ini adalah skema relasi, yang dimana skema relasinya saya hubungkan sama seperti dengan database yang ada pada aplikasi ini. Nah, ini untuk database pada aplikasinya, skemanya seperti ini. Dan baik, untuk terakhir adalah kesimpulannya, aplikasi ini dapat memfasilitasi yayasan anak di Indonesia untuk mengelola dana donasi dari para donatur yang diinputkan melalui sistem aplikasi dan nantinya akan disalurkan kepada anak jalanan yang ada di Indonesia, dan memfasilitasi para donatur dalam mempermudah proses donasi kepada anak jalanan melalui perantara sistem yang dibuat dan pengelolaan dana yang tepat sesuai dengan jumlah donasi yang masuk. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam anak Indonesia.